Pertempuran Melewati Langit. Audiobook, novel silat. Episode 277. Bab 1549 Pemusnahan Tubuh Api. Teriakan marah Raja Naga Utara bergema di dalam formasi darah ini dengan cara yang menggelegar. Akhirnya, menyebar ke kejauhan. Api merah muda, yang muncul di atas kepala Xian, dengan cepat menyebar setelah teriakan Raja Naga Utara terdengar. Itu berubah menjadi penghalang api yang membungkus Xian dengan kuat. Kabut darah yang menyebar di sekelilingnya akan mengeluarkan suara mendesis dan menghilang saat bersentuhan dengan penghalang api. Raja Naga Utara, memang kaulah yang menyebabkan masalah. Ruang di samping Xian berfluktuasi setelah penghalang api muncul. Segera, dua sosok perlahan muncul. Sosok-sosok ini adalah Xiao Yan dan Cailin, yang bergegas dengan kecepatan penuh. Itu Xiao Yan. Kemunculan Xiao Yan dan Cailin yang tiba-tiba menarik perhatian anggota dari Pulau Naga Timur di luar formasi. Banyak teriakan gembira segera terdengar. Segera setelah itu, beberapa sesepuh sekali lagi menjadi serius. Meskipun mereka sadar bahwa Xiao Yan juga merupakan Dou Sheng elit setelah pertemuan terakhir mereka, situasi saat ini sedemikian rupa sehingga bahkan Dou Sheng biasa pun akan mati. Hati banyak orang sedikit tenggelam memikirkan kematian. Cek, Huang Tian itu benar-benar tidak berguna. Dia hanya berhasil menundamu untuk waktu yang singkat. Mata merah Raja Naga Utara menatap tajam ke arah Xiao Yan sementara semua orang terdiam. Dia menjilat darah dari sudut mulutnya sambil melanjutkan dengan senyuman tebal. Namun, tidak apa-apa. Situasinya sudah diputuskan. Kamu datang ke sini hanya menawariku pengorbanan. Ekspresi Xiao Yan tenang. Dia melirik Raja Naga Utara dan berhenti pada tiga wajah aneh itu. Mengingat persepsi rohaninya, dia bisa menebak mengapa kekuatan orang ini meningkat hanya dengan pandangan sekilas. Dia sedikit mengernyit. Orang ini sebenarnya sangat kejam. Huhuhu. Xian di sampingnya tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah segar sementara Xiao Yan mengerutkan alisnya. Wajahnya pucat pasi. Darah dengan cepat menyebar dari bahunya dan mengikis tubuhnya. Meskipun konstitusi Naga Phoenix melakukan yang terbaik untuk bertahan, gelombang rasa sakit yang hebat masih menyebabkan ekspresi Xian menjadi semakin pucat. Cek, meskipun kamu memiliki konstitusi Naga Phoenix, bahkan kamu akan merasa tidak enak setelah diserang oleh formasi iblis transformasi naga. Raja Naga Utara tertawa liar di langit setelah melihat kondisi Xian yang melemah. Dia hampir mengubah seluruh penduduk Pulau Naga Utara menjadi darah. Itu hanya mungkin untuk membalikan keadaan dengan membayar harga yang mengerikan. Hatinya secara alami sangat bahagia setelah memaksa Xian ke dalam kondisi yang menyedihkan. Kenapa kalian berdua di sini? Xian menyeka bekas darah dari sudut mulutnya. Wajah pucatnya membuat hati seseorang sakit. Matanya yang sedikit redup menatap ke arah Xiao Yan dan Cailin sambil berkata dengan getir. Masalah kali ini tidak akan mudah diselesaikan seperti sebelumnya. Orang ini telah memakan raja-raja barat dan selatan serta daging banyak anggota suku. Dia samar-samar telah mencapai bintang ke-6 di kelas Dou Sheng. Dou Sheng bintang 6. Meskipun kekuatan Xian telah meningkat pesat selama 2 tahun ini, dia belum menembus bintang ke-5 kelas Dou Sheng. Dengan kekuatannya, dia tidak mampu mengalahkan Raja Naga Utara bahkan dengan konstitusi Naga Phoenix miliknya. Jarak antara kedua bintang itu terlalu jauh. Xiao Yan tersenyum padanya tapi tidak menjawab. Tangannya dengan lembut diletakkan di bahu Xian, yang mengeluarkan udara berdarah darinya. Nyala api merah muda samar terlihat sebagian. Hei, coba keluarkan ki darah naga transformasi. Menurutmu, Raja Naga Utara tertawa terbahak-bahak saat melihat tindakan Xiao Yan. Namun, tawanya hampir tidak terdengar ketika dia tertegun saat melihat sulur-sulur ki darah dengan cepat naik dari bahu Xian. Akhirnya, mereka menghilang. Api surgawi? Ekspresi terkejut segera melintas di mata Raja Naga Utara ketika dia melihat sulur-sulur tersebut menghilang. Baru pada saat inilah dia menemukan bahwa api surgawi di tangan Xiao Yan tampak sedikit berbeda dari apa yang dia lihat saat itu. Xiao Yan mengabaikan Raja Naga Utara. Dia mengendalikan api teratai pemurni iblis dan mengedarkannya ke seluruh tubuh Xian. Semua ki darah naga transformasi di dalam tubuhnya ditelan dan diuapkan. Saat itulah dia perlahan menarik telapak tangannya.
Wajah Xian sedikit pulih setelah ki darah naga transformasi di dalam tubuhnya menyebar, tapi dia masih terlihat sangat lemah. Terlebih lagi, tubuhnya perlahan menyusut di depan mata Xiao Yan dan Cailin yang tertegun. Dalam waktu singkat, dia telah kembali ke penampilan gadis kecil dulu. Saya terlalu lemah. Saya hanya dapat pulih dalam bentuk yang paling menghemat energi. Xian tertawa getir dan menjelaskan dengan lembut. Haha, penampilan ini jauh lebih manis. Xiao Yan mengusap kepala kecil Xian dan tertawa. Cailin dan kamu harus kembali. Serahkan ini padaku. Xian sedikit terkejut setelah mendengar kata-katanya. Dia dengan lembut mengatupkan giginya dan berkata. Dia sangat kuat. Saya tidak pernah mencoba menggigit lebih dari yang bisa saya kunyah. Xiao Yan tertawa dan menjawab. Xian tiba-tiba merasa bahwa kekuatan Xiao Yan sekali lagi melampaui dirinya setelah melihat wajahnya yang tersenyum. Sukacita dengan cepat muncul di wajah kecilnya. Apakah Anda memerlukan bantuan? Cailin dengan lembut bertanya di samping. Jika Raja Naga Utara yang berubah itu benar-benar memiliki kekuatan yang mirip dengan Dou Sheng bintang 6, hanya Xiao Yan saja, kekhawatiran melintas di matanya saat dia berpikir dalam hati. Dia belum benar-benar mencapai bintang ke-6 di kelas Dou Sheng. Bukan tidak mungkin untuk mengalahkannya. Saat ini, masih banyak anggota suku naga hampa kuno yang berada dalam formasi ini. Anda harus turun tangan dan menyelamatkan mereka sementara saya menahannya. Kalau tidak, dia akan bisa melahap darah dan douki orang-orang ini sesuai keinginannya. Kemudian, kekuatan bertarungnya akan mempertahankan puncaknya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya sedikit sambil terlihat cukup tenang. Ya. Cailin tidak bisa berkata apa-apa setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia segera mengangguk, meraih Xian, dan menggerakkan tubuhnya, terbang keluar dari jangkauan pembentukan darah dalam prosesnya. Mereka muncul di depan tetua Pulau Naga Timur. Para tetua buru-buru berkumpul ketika mereka melihat mereka meninggalkan formasi. Wajah mereka sangat cemas. Jika sesuatu terjadi pada Xian, suku naga hampa kuno tidak akan pernah bersatu lagi. Raja Naga Utara tidak turun tangan untuk menghentikan kepergian Cailin dan Xian. Dari cara dia melihatnya, kehidupan keduanya baru saja diperpanjang. Begitu dia menyelesaikan Xiao Yan, dia akan melahap semua orang yang hadir. Senyuman buas muncul di wajah Raja Naga Utara setelah dia memikirkan tentang kegembiraan meningkatkan kekuatannya. Darah dan dagingmu berbau aneh. Ini mirip dengan naga Phoenix, tapi nampaknya lebih enak, lidah merah Raja Naga Utara menjulur. Dia menjilat darah di wajahnya. Kegembiraan istimewa segera muncul di matanya. Dia membuat pernyataan aneh sambil menatap Xiao Yan. Xiao Yan mengalihkan pandangannya. Dia secara alami menyadari apa yang dikatakan Raja Naga Utara. Ada total 3 jenis kekuatan garis keturunan di tubuhnya. Rasa lezat ini seharusnya datang dari mereka. Namun, Xiao Yan tidak menjawab keinginan mesum Raja Naga Utara. Dia mengangkat tangannya, dan api merah muda perlahan menyebar dari tubuhnya. Suhu yang sangat tinggi menguapkan douki berdarah di sekitarnya yang mengikisnya. Mata merah Raja Naga Utara terfokus saat darah naga transformasi douki yang sangat merepotkan bahkan tidak mampu mendekati tubuh Xiao Yan. Meskipun niat membunuhnya melonjak setelah melahap banyak orang, dia memiliki sifat yang kejam dan berhati-hati sejak awal. Oleh karena itu, dia tetap waspada bahkan pada saat ini. Tubuhmu memiliki garis keturunan naga Phoenix. Secara kebetulan, Anda bisa merasakan pedang pembunuh naga. Mata Raja Naga Utara berkedip saat dia melangkah maju. Tubuhnya muncul tidak jauh di depan Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat. Pedang besar berwarna merah darah di tangan Raja Naga Utara mengeluarkan bau berdarah yang menerkam hidung Xiao Yan saat itu dengan kejam menembus kepalanya. Telapak tangan musim semi kuning. Tubuh Xiao Yan mundur. Dia secara acak melemparkan telapak musim semi kuning dalam prosesnya, dan telapak tangan energi besar itu bersiul ke depan. Ini bukan apa-apa. Raja Naga Utara tertawa saat melihat serangan ini. Pedang besar berisi douki berdarah di tangannya menebas dan membelah telapak energi menjadi 2. Setelah itu, badan pedang diayunkan. Ia melepaskan 3 pedang besar yang bersinar dengan kecepatan seperti kilat. Mereka menyerang Xiao Yan seperti kilat. Sayap tulang hijau merah di punggung Xiao Yan mengepak untuk menghadapi serangan tajam Raja Naga Utara, menghindarinya.
Sebelum dia bisa menstabilkan tubuhnya, Raja Naga Utara sekali lagi menerkam dengan ganas. Serangan-serangan itu datang silih berganti tanpa memberinya waktu untuk mengatur napas. Para tetua Pulau Naga Timur di luar formasi merasa sedikit cemas di hati mereka setelah melihat Xiao Yan dirugikan. Jika Xiao Yan dikalahkan, Pulau Naga Timur akan benar-benar menderita kekalahan besar. Pada saat itu, Raja Naga Utara yang gila akan menyerang lagi. Seluruh suku naga hampa kuno kemungkinan besar akan musnah. Bang! Xiao Yan bertabrakan dengan sengit dengan Raja Naga Utara di tengah-tengah banyak pasang mata yang cemas. Darah di dalam tubuhnya bergolak saat dia terhuyung mundur puluhan langkah. Dia memang hampir tidak mampu mencapai bintang ke-6 kelas Dou Sheng. Ekspresi serius melintas di mata Xiao Yan saat dia menekan darah yang agak bergolak di dalam tubuhnya. Dia tidak dapat memperoleh hasil yang baik dengan Douki biasa ketika melawan lawan dengan kekuatan seperti itu. Saya bisa mencoba teknik itu? Mata Xiao Yan sedikit berkedip. Dia dengan cepat menarik aura di sekitar tubuhnya. Kedua tangannya dengan cepat membentuk segel yang sangat asing. Yi kecil di dalam tubuhnya tiba-tiba membuka matanya setelah tangan Xiao Yan mulai bergerak. Tubuhnya dengan cepat bangkit dan berhenti di antara alis Xiao Yan. Tangan kecil Yi kecil membentuk segel yang sama dengan Xiao Yan saat ini. Xiao Yan, ini benar-benar angan-angan dengan mencoba mengalahkan raja ini dengan kekuatanmu. Raja Naga Utara tertawa terbahak-bahak saat melihat Xiao Yan membentuk segel tangan. Dia tidak memberi waktu pada Xiao Yan saat pedang besar di tangannya tanpa ampun menebas kepala Xiao Yan sambil diiringi angin kencang. Manusia dan api, tubuh api pemusnahan. Teratai api kecil di mata Xiao Yan mulai berputar liar setelah segel tangan Xiao Yan dan Yi kecil berhenti di saat yang bersamaan. Aura mengerikan seperti pemusnahan, yang menyebabkan ekspresi semua orang menjadi pucat, tiba-tiba keluar dari tubuh Xiao Yan seperti badai. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 1550 Raja Naga Utara yang gila. Blaar! Setelah aura seperti pemusnahan menyapu tubuh Xiao Yan, tubuhnya terbakar saat ini. Api merah muda menutupi seluruh tubuhnya. Kulit, otot, tulang, selnya, setiap bagian tubuh Xiao Yan dipenuhi dengan api merah muda saat ini. Cici! Api merah muda menyala dengan ganas. Saat api menyebar dengan liar, tubuhnya menjadi jernih. Bahkan organ dalamnya bisa dilihat melalui api. Organ dalam ini saat ini ditutupi oleh lapisan kristal merah muda. Sayap hijau merah di punggung Xiao Yan perlahan berubah bentuk. Akhirnya, mereka berubah menjadi sepasang sayap besar berwarna merah muda. Dilihat dari kejauhan, seolah-olah terbuat dari kaca transparan, terlihat sangat misterius. Pemusnahan tubuh api adalah metode untuk melepaskan energi api surgawi hingga batasnya dengan menggabungkannya dengan tubuh fisik seseorang. Hal ini memerlukan pengendalian api surgawi yang hampir sempurna karena api surgawi terlalu ganas. Meski sudah dimurnikan, bagian dalam tubuh manusia masih terlalu lemah. Tidak ada seorang pun yang berani dengan mudah menggunakan api surgawi untuk mengubah konstitusi seseorang. Bahkan Xiao Yan tidak berani melakukannya, tapi setelah Yi kecil muncul, bahaya tersembunyi semacam ini benar-benar hilang. Yi kecil dan Xiao Yan terhubung secara mental. Mereka seperti satu. Yi kecil adalah roh api surgawi. Tak seorang pun di dunia ini yang bisa menandinginya dalam hal mengendalikan api surgawi. Kondisi keras yang diperlukan untuk membentuk badan api yang memusnahkan juga dapat dipenuhi olehnya. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan menggunakan keterampilan ini setelah meninggalkan alam api iblis, tapi dia yakin dengan kekuatan tubuh api pemusnahan. Dari sudut pandang tertentu, badan api pemusnahan semacam ini hanya mengubah dirinya menjadi teratai api pemusnahan yang dapat digerakkan, membuat serangannya menjadi sama mengerikannya dengan teratai api, namun, satu-satunya kelemahannya adalah Douki harus menggunakan pemusnahan tersebut. Tubuh api terlalu menakutkan. Bahkan dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, kemungkinan besar dia tidak akan bisa menggunakannya lebih dari 1 menit. 1 menit akan berlalu dalam sekejap mata. Namun, 1 menit ini bisa menentukan pemenang dalam pertarungan melawan ahli sejati. Aura pemusnahan yang tiba-tiba keluar dari formasi terdeteksi oleh banyak anggota suku naga kuno di luar. Segera, banyak tatapan terkejut tertuju pada Xiao Yan.
Aura yang sangat menakutkan, dalam waktu kurang dari 3 tahun, kekuatannya benar-benar telah berkembang sedemikian rupa. Tetua Juli memandang Xiao Yan dengan wajah iri. Saat pertama kali bertemu Xiao Yan, dia masih sedikit melampaui Xiao Yan. Namun sekarang, dia telah terlempar ke sudut yang tidak diketahui. Sepertinya suku naga hampa kuno kita akan terselamatkan. Para sesepuh lainnya juga mengungkapkan wajah gembira. Awalnya, mereka mengira mustahil menghentikan Raja Naga Utara yang gila itu bahkan dengan kemunculan Xiao Yan. Namun, Xiao Yan membuat mereka bersukacita. Xian, yang telah mengamati situasi di depan semua orang, mengungkapkan kegembiraan di matanya. Aura yang tiba-tiba muncul dari Xiao Yan membuatnya merasa tenang. Seseorang yang hanya tahu bagaimana melakukan tindakan yang membingungkan. Tidak ada yang bisa mengubah nasibmu hari ini. Raja Naga Utara menyipitkan mata merahnya saat Xiao Yan berubah. Dia tertawa. Meskipun dia berbicara dengan cara yang merendahkan, kehati-hatian dalam hatinya meningkat pesat. Xiao Yan saat ini telah membuatnya merasakan bahaya. Dia harus membayar harga yang sangat menyedihkan jika dia ceroboh. Tangannya yang berwarna darah dengan cepat membentuk segel saat dia berteriak. Naga darah, melahap langit. Aum. Formasi darah besar tiba-tiba muncul setelah teriakan Raja Naga Utara terdengar. Darah Douki dalam jumlah tak terhitung berkumpul di udara di atas Raja Naga Utara. Itu samar-samar membentuk naga darah buas yang lebih besar dari seluruh pulau naga. Sebuah suara yang dipenuhi dengan hasrat kejam dan membunuh perlahan terdengar. Bang-bang! Banyak tokoh naga kuno meledak di dalam pulau naga setelah Douki yang berdarah berkumpul. Mereka berubah menjadi kabut darah yang diserap ke dalam darah naga, menyebabkan tubuhnya menjadi merah cerah. Di sisi lain dari formasi darah, Cailin terus dengan cepat membuang anggota suku naga kuno keluar dari formasi darah. Meski cepat, masih banyak yang meledak menjadi kabut berdarah. Dia merajut alisnya yang halus dan melambaikan tangannya. 10 cahaya 7 warna muncul darinya. Kecepatan dia menyelamatkan orang-orang itu melonjak. Cek, formasi transformasi naga iblis dapat dianggap sebagai keterampilan pamungkas suku naga kunoku. Sampah itu benar-benar berpikir untuk menghancurkannya. Mereka sungguh bodoh. Kegilaan di wajah Raja Naga Utara menjadi lebih pekat saat dia menatap naga darah yang sangat besar di langit. Dia melirik Xiao Yan dari jarak dekat di depannya. Tubuhnya bangkit dan akhirnya berubah menjadi cahaya darah yang mengalir ke mulut besar naga darah itu. Setelah Raja Naga Utara menyerang tubuh naga darah, kilau yang terpancar dari seluruh bagian naga darah berkumpul padanya. Cahaya darah samar menempel di sekitar permukaan tubuhnya. Sisik naga besar itu berkedip-kedip dengan kilau dingin, membuat mereka tampak seperti hidup. Aum! Mata besar naga darah itu mengandung aura berdarah tak berujung saat mereka fokus pada Xiao Yan dengan cara yang dingin dan tanpa ampun. Tubuhnya yang sangat besar bergetar saat ia membuka mulut besarnya yang ganas. Cahaya darah setinggi 10.000 kaki yang berisi aura berdarah, yang menyebabkan ekspresi seseorang berubah, bergegas menuju Xiao Yan seperti naga yang marah. Hati-hati! Cahaya darah menyala saat Xian memperingatkan Xiao Yan. Dia bisa merasakan kekuatan mengerikan dalam cahaya darah. Jika seseorang diserang olehnya, bahkan Dou Sheng bintang 5 yang elit kemungkinan besar akan menderita luka serius. Haha, Xiao Yan, karena kamu telah menyerahkan dirimu kepadaku, aku akan membantu mengambil nyawamu. Raungan bangga Raja Naga Utara bergema di seluruh dunia hampa saat dia menyaksikan cahaya darah menembus kehampaan. Mata Xiao Yan perlahan terbuka saat dia menghadapi auman Raja Naga Utara. Kedua mata hitamnya menjadi jernih, tetapi teratai api di dalam tubuhnya berputar dengan cara yang menakutkan. Kekuatan seperti itu? Xiao Yan menunduk dan dengan cepat mengamati situasinya saat ini. Wajahnya yang merah jambu berkaca-kaca menunjukkan keracunannya. Dia saat ini adalah api teratai pemurni iblis. Jika dia memiliki douki yang cukup, Xiao Yan bahkan bisa melepaskan kekuatan destruktif dari api teratai pemurni iblis. Dia bisa membakar gunung dan merebus laut hanya dengan mengangkat tangannya. Tidak ada batasan untuk api surgawi ini. Manusia dan api telah benar-benar menyatu, satu-satunya orang di seluruh benua Douki yang bisa mencapai tingkat ini hanyalah Xiao Yan. Aura yang sangat panas perlahan keluar dari mulut Xiao Yan. Dia mengangkat kepalanya dan menatap cahaya darah yang meluas dengan cepat di matanya. Sudut mulutnya melengkung.
Namun, dia tidak menyiapkan pembelaan apapun. Sayap api di punggungnya mengepak dengan lembut. Setelah itu, dia berubah menjadi meteorit yang berapi-api di depan banyak mata yang terkejut. Dia bertabrakan dengan cahaya darah. Ci! Mereka bertabrakan pada saat itu, tetapi mata semua orang menyusut seperti cahaya berdarah, yang dipenuhi dengan energi berdarah mengerikan yang dapat dengan mudah mengalahkan Dou Sheng Bintang 5, dengan cepat meredup saat bersentuhan. Mata semua orang menyaksikan cahaya yang menembus kehampaan dengan cepat melemahkan momen tabrakan. Terlebih lagi, ia mulai perlahan berubah bentuk karena melemah dengan kecepatan yang mengejutkan. Sosok seperti bintang jatuh melintas dengan kecepatan seperti kilat di saat yang sama. Cahaya darah runtuh hanya dengan satu sentuhan saat keduanya melakukan kontak. Selain itu, ia telah runtuh tanpa perlawanan apapun. Bang! Cahaya darah akhirnya menjadi ilusi di depan mata naga darah, yang dipenuhi rasa tidak percaya. Sosok cahaya yang menyala-nyala itu terus terbang seperti bintang jatuh. Itu dengan cepat membesar di matanya. Raja ini tidak akan gagal. Melawan serangan Xiao Yan yang liar dan kejam, ekspresi gila mulai muncul di mata naga darah yang telah bergabung dengan Raja Naga Utara. Dia sendirian. Jika dia kalah, dia tidak akan lagi menemukan kesempatan untuk membalikkan keadaan. Aum! Cahaya darah yang menyilaukan meletus dari tubuh besar naga darah itu. Ia berkumpul di dalam mulutnya yang besar dan ganas dengan kecepatan yang mengejutkan. Akhirnya, itu berubah menjadi manik gelap sepanjang 5 kaki yang terkondensasi dari darah. Permukaan manik berdarah itu ditutupi garis-garis yang tampak seperti pembuluh darah. Aroma darah yang tak tertandingi menyebar ke seluruh dunia kosong. Wah! Manik darah baru saja muncul ketika kegilaan di mata Raja Naga Utara melonjak. Dia dengan kejam menembakkan manik itu ke arah Xiao Yan di depannya. Naga darah segera mulai hancur setelah manik darah ditembakkan, seolah-olah semua energinya telah tersisa pada manik darah. Manik jiwa naga. Bajingan ini bahkan tidak menyayangkan jiwa anggota sukunya. Mata naga hampa kuno di luar formasi darah dengan cepat berubah menjadi merah darah setelah melihat manik berwarna darah. Raja Naga Utara tidak hanya melahap daging banyak anggota sukunya, dia juga tidak melepaskan jiwa mereka. Sosok halus Zian bergetar. Hasrat membunuh di matanya sangat kuat. Raja Naga Utara tidak peduli dengan amukan orang lain. Mata merahnya terus menatap Xiao Yan yang terbang di atasnya. Xiao Yan kemudian bertabrakan dengan manik darah. Senyuman kejam dan buas segera muncul di wajahnya. Xiao Yan, pergi dan mati. Bab 1551 bunuh. Butir-butir darah bersiul melalui ruang kosong. Akhirnya, ia menabrak Xiao Yan di hadapan banyak pasang mata. Pada saat itu, hati semua orang tiba-tiba menegang. Tidak ada yang bisa menghalangi raja ini. Mata merah dari Raja Naga Utara menatap tajam ke titik tabrakan. Tawa liar keluar dari mulutnya, namun tawa ini baru saja dimulai ketika tiba-tiba terhenti. Dia seperti bebek yang tenggorokannya patah. Ci! Xiao Yan menunjukkan ekspresi tenang yang dilihat oleh Raja Naga Utara yang terkejut dengan matanya. Gelombang api merah muda melingkar yang hidup menyebar dari telapak tangannya. Di tengah gelombang api terdapat butiran darah, yang mengandung aroma darah yang tak ada habisnya, namun pada saat ini, aura berdarah yang terkandung dalam butiran darah dengan cepat memucat saat api teratai pemurni iblis memurnikannya. Bagaimana ini mungkin? Api surgawi yang manakah ini? Raja Naga Utara segera meraung saat melihat butiran darah perlahan berputar di atas telapak tangan Xiao Yan. Itu tidak meledak. Setelah manik darah mendarat di tangan Xiao Yan, Raja Naga Utara merasakan bahwa hubungannya dengan manik itu telah terputus. Api teratai pemurni iblis dapat memurnikan segala sesuatu. Bahkan jiwa pun bisa dimurnikan dengannya. Tangan Xiao Yan yang seperti kristal merah muda perlahan terangkat. Api merah muda bersiul darinya dan mengelilingi butiran darah. Aura berdarah di manik itu dengan cepat dimurnikan. Memurnikan api teratai iblis? Bagaimana bocah ini bisa memiliki api teratai pemurni iblis? Raja Naga Utara tiba-tiba menyipitkan matanya. Meskipun dia merasa sangat marah di dalam hatinya, rasa dingin masih melonjak darinya. Reputasi api teratai pemurni iblis adalah sesuatu yang diketahui oleh suku naga hampa kuno meskipun mereka tidak melakukan perjalanan ke dataran tengah selama bertahun-tahun.
Xiao Yan mengabaikan keterkejutan Raja Naga Utara. Api menari-nari di tangannya saat dia perlahan mengangkatnya. Bola cahaya merah muda pucat seukuran kepala manusia muncul di tangannya. Itu adalah bola darah yang tadi. Namun, aura darah di dalamnya telah sepenuhnya dimurnikan, dan Xiao Yan bisa merasakan sisa jiwa di dalamnya. Mereka adalah jiwa anggota suku naga kuno yang telah dimangsa oleh Raja Naga Utara. Orang-orang di dalam memohon padaku untuk mengembalikan ini padamu, Xiao Yan melirik Raja Naga Utara dan tersenyum. Dia menjentikkan jarinya. Manik merah muda seukuran kepala manusia tiba-tiba keluar. Kali ini, targetnya adalah Raja Naga Utara. Bajingan. Keterkejutan segera muncul di wajah Raja Naga Utara setelah melihat manik ini mengincarnya. Dia berbalik dan mundur tanpa berkata apa-apa. Dia terlalu menyadari betapa menakutkannya energi di dalam manik naga itu. Jika dia dipukul olehnya, dia akan benar-benar tamat kali ini. Wah! Meskipun Raja Naga Utara mundur dengan cepat, manik merah muda itu bahkan lebih cepat. Banyak wajah manusia muncul di manik merah muda itu saat ia terbang dengan cepat. Mereka memandang Raja Naga Utara dengan segala kemarahan yang mereka rasakan. Sebuah cahaya menyala dan dengan cepat terbang menuju Raja Naga Utara. Setelah itu, dia mengejar Raja Naga Utara di depan banyak pasang mata sebelum meledak sebelum matanya menyusut karena terkejut. Bang! Badai energi yang mengerikan menyapu dengan liar dari titik ledakan. Gelombang demi gelombang badai energi tersebar di separuh douki berdarah yang memenuhi pulau naga di bawahnya. Apakah dia menang? Para anggota suku naga hampa kuno melebarkan mulut mereka saat mereka menatap badai energi yang mengerikan itu. Mereka saling berhadapan. Sesaat kemudian, kegembiraan liar dengan cepat muncul di mata mereka. Sorak-sorai memantul di langit seperti guntur. Tuan Xiao Yan luar biasa kuat. Dia bahkan mampu memurnikan douki yang berdarah di manik jiwa naga. Para tetua dari Pulau Naga Timur itu mengungkapkan wajah kegembiraan karena telah lolos dari bencana. Tampaknya surga tidak berniat melenyapkan suku mereka. Teman baik Kaisar Naga benar-benar merupakan berkah bagi suku naga kuno kita. Tuan Xiao yang telah berulang kali menyelamatkan suku kami. Kita tidak akan pernah bisa membalas kebaikan yang besar ini. Tetua Juli mengelus jenggotnya. Dia segera melirik ke arah tetua pertama Pulau Naga Timur dan yang lainnya. Tuan Xiao Yan memang telah memberkati suku naga kuno kita dengan sangat baik. Tetua pertama ragu-ragu dan mengangguk setelah memperhatikan mata tetua Juli. Dia melanjutkan dengan suara rendah. Saya mengerti maksud Anda. Setelah suku naga kuno kita bersatu kembali, suku kita akan bersekutu dengan aliansi Istana Langit. Tetua Juli hanya tersenyum dan mengangguk setelah mendengar jawaban ini. Xian telah menyebutkan pembentukan aliansi dengan aliansi Istana Langit 2 tahun lalu, namun ada banyak pendapat berbeda yang diungkapkan saat itu. Oleh karena itu, keputusan belum tercapai, tapi Xiao Yan sekali lagi turun tangan dan menyelamatkan mereka. Dengan bantuan ini, tidak ada yang bisa menolak lagi. Xian menghela nafas lega di dalam hatinya setelah mendengar percakapan antara tetua Juli dan tetua pertama. Orang-orang tua yang keras kepala ini akhirnya rela meninggalkan harga diri lama mereka dan menyetujui aliansi, yang akan menguntungkan kedua belah pihak secara signifikan. Badai energi, yang berasal dari ledakan, berkecamuk sesaat sementara wajah semua orang dipenuhi kegembiraan. Baru kemudian perlahan-lahan menghilang. Sosok yang sangat menyedihkan muncul di depan semua orang setelah badai mereda. Raja Naga Utara masih hidup? Banyak orang yang merasa agak terkejut di dalam hati ketika menyadari bahwa Raja Naga Utara masih bertahan hidup meski terlihat begitu menyedihkan dengan aura yang relatif lesu. Bahkan serangan mengerikan seperti itu tidak dapat membunuh orang ini. Kehidupan orang ini memang sangat kuat. Tubuh naga hampa kuno memang kuat. Xiao Yan mempelajari adegan ini. Alisnya sedikit terangkat. Dia secara alami memahami bahwa Raja Naga Utara akan berubah menjadi debu jika dia tidak mengandalkan kekuatan tubuh fisiknya. Huhu. Raja Naga Utara terengah-engah saat matanya yang redup dan merah menusuk Xiao Yan dengan cara yang sangat kejam. Dia tidak pernah menyangka akan terluka parah oleh tangan Xiao Yan. Xiao Yan, sebaiknya kamu mengingat ini. Raja ini pasti akan kembali dan membalas dendam. Meski berhasil mempertahankan nyawanya, Raja Naga Utara juga sangat lemah. Dia menatap tajam ke arah Xiao Yan sambil mengaum dengan marah.
Setelah itu, tubuhnya tiba-tiba terlempar ke belakang. Sepertinya dia berencana untuk melarikan diri. Jangan biarkan dia kabur. Zian segera menjadi cemas saat dia menyadari bahwa dia mencoba melarikan diri. Dia buru-buru berteriak. Terakhir kali orang ini berhasil melarikan diri dan menyebabkan masalah yang mereka hadapi sekarang. Jika dia dibiarkan melarikan diri lagi, klan naga kuno tidak akan pernah damai. Tentu saja, pengingat itu tidak diperlukan. Mengingat karakter Xiao Yan, dia tentu saja tidak akan membiarkan ancaman itu lolos. Oleh karena itu, sayap api di punggungnya mengepak segera setelah Raja Naga Utara bergerak. Dia segera mulai mengejar Raja Naga Utara dengan kecepatan seperti kilat. Kamu ingin membunuh raja ini? Dalam mimpimu. Mata Raja Naga Utara menjadi dingin setelah Xiao Yan mendekat dari belakang. Dia melambaikan tangannya dan 10 sosok terbang dari Pulau Naga Utara. Setelah itu, mereka dilemparkan ke arah Xiao Yan seperti bola meriam. Xiao Yan mengerutkan kening saat melihat Raja Naga ini mencoba menggunakan bom daging. Kecepatannya melambat. Dia sedang bersiap untuk menyelamatkan sosok manusia itu ketika 10 cahaya 7 warna tiba-tiba melesat dari balik dengungan itu. Mereka bersiul dan menyelimuti 10 sosok itu sebelum memindahkan mereka keluar dari formasi darah. Cepat tangkap orang itu! Suara Cailin bergema di samping telinga Xiao Yan saat dia menyelesaikan masalah penempatan kembali bom daging. Ya. Xiao Yan menghela nafas lega setelah penghalang ini dihilangkan. Dia tidak punya waktu untuk mengatakan apapun karena sayap api di punggungnya mengepak. Kecepatannya tiba-tiba melonjak. Dalam beberapa kilatan, dia muncul di atas kepala Raja Naga Utara. Tawa dingin muncul saat tangan kristalnya meraih kepala Raja Naga Utara dengan kecepatan seperti kilat di hadapan mata panik Raja Naga Utara. Raja ini akan bertarung dengan kalian semua. Kekejaman memenuhi hati Raja Naga Utara bersamaan dengan kepanikan saat Xiao Yan mengejarnya. Segel dibentuk dengan kedua tangannya sebelum tubuhnya mulai bergerak cepat. Dari kelihatannya, dia sebenarnya berencana menghancurkan dirinya sendiri. Kamu. Tentu saja tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk membiarkan pertarungan berakhir dengan menerima luka serius pada saat ini, sehingga sosok ilusi spiritual yang sangat besar dengan cepat muncul di permukaan tubuhnya. Kemarahan ilahi musim semi kuning dengan kejam menyerang tubuh Raja Naga Utara. Serangan spiritual yang kuat menyebabkan jiwa Raja Naga Utara merasakan sakit yang luar biasa saat tubuhnya yang bengkak juga menyusut. Kepala Raja Naga Utara terasa dingin setelah dia dengan paksa menekan rasa sakit hebat yang keluar dari jiwanya. Tangan Xiao Yan dengan lembut mendarat di kepalanya. Jangan bunuh aku. Kamu menang, kamu menang. Aku tidak akan peduli dengan urusan 3 pulau naga besar. Di masa depan, aku tidak lagi menjadi Raja Naga di Utara. Tubuh Raja Naga Utara menegang ketika tangan Xiao Yan mendarat di kepalanya. Jeritan tergesa-gesa keluar dari mulutnya. Haha, kamu benar-benar mengubah pendirianmu terlalu cepat. Xiao Yan tersenyum dan berbicara sambil mengamati Raja Naga Utara di depannya. Biarkan aku pergi. Aku tidak akan pernah muncul di hadapan kalian di masa depan. Raja Naga Utara mengangkat tangannya. Mata merahnya berkedip. Bukan ide yang buruk. Namun, membunuhmu akan lebih mudah. Xiao Yan menyeringai. Detik berikutnya, senyumannya menghilang sebelum berubah menjadi rasa dingin yang menggetarkan hati. Kekuatan panas yang tersembunyi dengan cepat menyerbu kepala Raja Naga Utara, mengubah bagian dalamnya menjadi berantakan total. Bahkan jiwa Raja Naga Utara dengan cepat menguap ke dalam ketiadaan oleh suhu yang sangat tinggi dari api teratai pemurni iblis. Xiao Yan menarik tangannya saat dia berdiri di kehampaan. Tubuh Raja Naga Utara di depannya perlahan runtuh seperti tumpukan lumpur. Tangan Xiao Yan yang terkepal perlahan mengendur, memperlihatkan 2 manik yang berisi bau darah. Mereka berdua dipenuhi dengan energi kekerasan. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi. Banyak pasang mata menatap Raja Naga Utara, yang matanya masih terbuka lebar dan dipenuhi kekejaman. Semua orang menghela nafas. Raja Naga Utara ini mungkin sangat kejam, tapi dia tetaplah seorang ahli yang bermartabat. Namun, ahli bermartabat ini tidak akan memiliki reputasi yang baik dalam buku leluhur suku naga kuno. Tubuh jernih Xiao Yan berangsur-angsur menjadi pucat. Dia kembali ke bentuk aslinya. Ekspresi pucat muncul di wajahnya.
Setelah itu, dia melihat tubuh Raja Naga Utara di tangannya dan mengangkat alisnya dengan penuh minat. Tubuh ini bukanlah harta karun yang buruk. Bab 1552 memurnikan boneka. Zian bergegas mendekat sementara Xiao Yan memegang mayat Raja Naga Utara. Matanya rumit saat dia melirik ke arah Raja Naga Utara, yang wajahnya masih terlihat gelap, kejam, dan ganas. Dia menghela nafas dengan lembut. Naga hampa kuno telah dihancurkan setelah perselisihan internal selama bertahun-tahun. Hilangnya Kaisar Naga saat itu telah membuat suku tersebut berada dalam kekacauan, sebuah masalah yang mengerikan. 50 hingga 60% penduduk Pulau Naga Utara telah dibunuh oleh Raja Naga Utara. Ini menambah kerusakan serius yang dialami suku Naga Purba kita. Untungnya, pulau-pulau bagian barat dan selatan tidak mengalami banyak kerugian. Kali ini, ketiga Raja Naga besar semuanya telah terbunuh. Tidak ada yang bisa menghentikan persatuan suku-suku ini. Zian melirik Pulau Naga di bawah, yang masih tertutup aura berdarah, sambil dengan lembut menganalisis situasinya. Xiao Yan perlahan mengangguk. Meskipun Pulau Naga Timur menang, harga dari kemenangan ini membuat Zian terlalu mahal. Sebagai Kaisar Naga, dia mengutamakan kebutuhan sukunya. Terlepas dari apakah itu Pulau Naga Timur atau 3 Pulau Naga lainnya, semua orang adalah anggota suku Naga Hampa kuno. Ini pada akhirnya merupakan awal yang baik. Dengan Anda, seorang Kaisar Naga yang menyatukan klan Naga kuno, bukan tidak mungkin suku tersebut mendapatkan kembali kejayaannya. Xiao Yan terdiam sejenak. Yang bisa dia lakukan hanyalah mencoba menghiburnya. Dia tahu bahwa kekuatan suku Naga Hampa kuno tidak lagi seperti dulu setelah mengalami kekacauan dari 3 Raja Naga besar, tapi dia tidak bisa merusak kepercayaan Zian saat ini. Zian menghela nafas pelan. Dia menyadari perbedaan antara suku Naga Hampa kuno saat ini dan suku di masa lalu. Harus diketahui bahwa suku Naga kuno pada puncaknya sebanding dengan faksi super seperti klan Gu, namun ahli sukunya telah mati atau tersebar. Akan sulit baginya untuk menahannya sendirian. Tidak ada yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pulih ke puncaknya. Haha, jangan terus depresi. Anda memiliki konstitusi Naga Phoenix yang legendaris. Selama kamu diberi waktu yang cukup, kamu akan mampu melampaui Kaisar Naga sebelumnya. Pada saat itu, mengembalikan suku Naga kuno ke puncaknya bukan lagi sekedar kata-kata kosong. Xiao Yan menepuk kepala Zian dan tertawa. Zian tersenyum mendengar kata-kata ini. Dia menguatkan perhatiannya karena Xiao Yan benar. Meskipun situasi suku Naga kuno saat ini tidak terlalu baik, dia masih memiliki garis keturunan Naga Phoenix yang legendaris. Jika dia melepaskan garis keturunan ini hingga batasnya, dia tidak akan kalah dengan Kaisar Naga manapun. Ini termasuk ayahnya yang hilang, yang belum pernah dia temui, Kaisar Naga sebelumnya. Terima kasih banyak. Jika kalian berdua tidak terburu-buru. Senyum muncul di wajah Zian saat dia menjawab dengan kata-kata terima kasih. Tidak perlu mengucapkan kata-kata sopan seperti itu kepadaku. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Tiba-tiba, dia melambaikan mayat Raja Naga Utara di tangannya ke arah Zian dan bertanya. Bisakah kamu memberikan ini padaku? Hah? Zian terkejut mendengar pertanyaan ini. Dia bingung dan bertanya. Untuk apa mayat itu? Orang ini memiliki konstitusi yang luar biasa. Dia bahkan telah marah oleh formasi iblis transformasi naga dan sekarang sangat kuat. Jika dia bisa disempurnakan menjadi boneka, itu akan menjadi boneka yang sangat kuat. Xiao Yan ragu-ragu dan menjelaskan. Boneka setan langit yang dia tinggalkan di alam bintang sebagai penjaga. Bahan yang digunakan untuk menyempurnakannya membatasi pertumbuhan boneka surgawi hanya pada kelas Do Uzun. Tidak mungkin bagi mereka untuk maju lebih jauh. Pembantu kekuasaan itu sama sekali tidak berguna bagi Xiao Yan saat ini. Oleh karena itu, dia mendapat ide untuk memurnikan mayat Raja Naga Utara menjadi boneka. Bagaimanapun juga, Raja Naga Utara sudah mati dan hanya bisa digunakan sebagai sampah. Menurut aturan, naga kuno yang kuat biasanya dikuburkan di dalam makam naga. Zian mengerutkan alisnya dan menatap wajah Xiao Yan yang tak berdaya. Namun, kamu telah membantu suku kami kali ini dan sudah sepantasnya kamu meminta hadiah. Saat ini, orang-orang dari suku tersebut membenci orang ini. Jika aku benar-benar membawanya kembali, menurutku dia tidak akan diizinkan untuk dikuburkan di makam naga. Anda dapat mengambil tubuhnya jika Anda membutuhkannya.
Haha, kalau begitu, aku akan berterima kasih pada Yang Mulia, Kaisar Naga. Xiao Yan tersenyum dan menjawab setelah mendengarkan jawaban resmi gadis ini. Zian tertawa dengan suara lembut. Kalian berdua harus beristirahat di Pulau Naga Timur untuk saat ini. 3 Raja Naga besar telah terbunuh. Saya harus memulai persiapan untuk menata kembali 4 Pulau Naga besar. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Masih ada sesuatu yang perlu dia lakukan di alam kosong ini. Bagaimanapun, dia tidak memiliki masalah mendesak apapun saat ini. Dia akan memperbaiki boneka ini sebelum pergi. Di masa depan, boneka itu akan menjadi penolong yang baik saat dia bertarung melawan orang lain. Zian mengobrol dengan Xiao Yan sejenak setelah dia mengangguk. Setelah itu, dia mengorganisir para ahli di suku tersebut dan kemudian memasuki Pulau Naga Utara setelah Douki yang berdarah telah bubar. Mereka akan menemukan anggota suku yang untungnya selamat. Setelah 3 Raja Naga besar terbunuh, suku Naga Hampa kuno, yang sedang menghadapi perselisihan internal yang serius, akhirnya menyelesaikan semua rintangan. 4 Pulau Naga besar berhenti menyuarakan keberatan karena gelar Zian sebagai Kaisar Naga. Raja Naga Utara telah membantai anggota sukunya dan mendinginkan hati semua Naga Hampa kuno. Tentu saja, tidak ada yang marah atas kematiannya. Raja Naga Barat dan Selatan keduanya binasa di tangan Raja Naga Utara. Kabar ini niscaya akan membuat Raja Naga Utara semakin dibenci. Dengan desakan dari begitu banyak faktor, penyatuan 4 Pulau Naga besar ternyata berjalan mulus. 4 Pulau Naga besar yang melayang di alam kosong digabungkan dengan bantuan kekuatan gabungan dari banyak ahli suku. Mulai saat ini, suku Naga Hampa kuno akhirnya bisa dianggap bersatu kembali. Di masa depan, tidak akan ada lagi 4 Pulau Naga besar. Hanya akan ada 1 Pulau Naga kuno. Saat suku Naga Hampa kuno sangat sibuk dengan proses penyatuan, Xiao Yan dan Cai Lin memilih untuk tetap tinggal di Pulau Naga. Xiao Yan beristirahat selama beberapa hari dan kembali ke kondisi puncaknya. Kali ini, tujuan retretnya adalah untuk menyempurnakan boneka menggunakan tubuh Raja Naga Utara. Kekuatan Raja Naga Utara ketika dia masih hidup hampir mencapai bintang ke-6 kelas Dou Sheng. Xiao Yan menjadi bersemangat karena tubuh fisik raja ini berkali-kali lebih kuat daripada Dou Sheng bintang 6 biasa. Tubuh ini adalah bahan terbaik untuk menyempurnakan boneka. Jika berhasil disempurnakan, niscaya akan sangat membantu Xiao Yan. Boneka ini akan sangat penting baginya dan aliansi Istana Langit. Ekspresi Xiao Yan serius saat dia berdiri di sebuah ruangan. Udara di depannya berisi ratusan benda yang berkelap-kelip dengan cahaya misterius. Benda-benda bercahaya inilah yang menjadi bahan yang dibutuhkan untuk memperhalus wayang. Tubuh berkualitas tinggi seperti Raja Naga Utara sangatlah langka, jadi Xiao Yan secara alami perlu menggunakan bahan terbaik untuk menyempurnakan tubuh ini. Mata Xiao Yan dengan hati-hati menyapu bahan-bahan di depannya. Dia memverifikasi bahwa semuanya sudah siap sebelum mengangguk puas. Dia telah menggeledah toko-toko di Pulau Naga untuk mengumpulkan bahan-bahan ini. Hanya memikirkan tentang mata sedih dari tetua yang menjaga gudang menyebabkan Xiao Yan tanpa sadar tertawa terbahak-bahak. Xiao Yan hanya melambaikan tangannya setelah menyelesaikan ceknya. Sesosok, yang berkali-kali lebih kuat dari orang biasa, melayang di depannya. Ini adalah bahan utama yang dibutuhkan untuk menyempurnakan boneka itu, tubuh Raja Naga Utara. Mata Raja Naga Utara saat ini tertutup rapat. Ekspresinya pucat dan kosong. Namun tubuhnya masih tegang. Tidak mungkin meninggalkan bekas luka meskipun seseorang mengirisnya dengan pisau. Tubuh fisik Raja Naga ini telah diperkuat hingga tingkat yang menakutkan. Setidaknya, Xiao Yan mengakui bahwa dia bukan tandingannya. Suku Naga Hampa kuno memang diberkahi dengan tubuh fisik yang kuat. Xiao Yan mengalihkan pandangannya ke kepala Raja Naga Utara. Ketiga wajah itu masih terlihat sedikit garang saat ini. Dia tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Alasan mengapa tubuh fisik orang ini begitu kuat adalah karena dia telah melahap darah dan daging Raja Naga Barat dan Selatan. Xiao Yan melebarkan mulutnya setelah menarik pandangannya. Sekelompok api merah muda keluar dari mulutnya. Setelah itu, mereka membengkak karena angin dan berubah menjadi tungku besar di udara. Selanjutnya, dia melambaikan tangannya dan melemparkan tubuh Raja Naga Utara ke dalam tungku. Kulit Raja Naga Utara meledak dengan suara mendesis saat tubuh Raja Naga Utara memasuki kuali api.
Helaian darah terus mengalir keluar sebelum menghilang ke dalam ketiadaan karena suhu tinggi. Xiao Yan tanpa ekspresi saat darah ini menghilang. Dia telah menyempurnakan boneka di masa lalu dan secara alami memahami bahwa ini adalah proses temper. Setelah dimurnikan oleh api langitnya, tubuh Raja Naga Utara akan menjadi lebih menakutkan. Proses penempaan ini mungkin terlihat sederhana, namun memakan waktu selama 10 hari. Xiao Yan tidak beristirahat selama periode ini sambil terus menggunakan api teratai pemurni iblis untuk memanggang tubuh Raja Naga Utara. Setelah 10 hari dipanggang, tubuh kuat Raja Naga Utara tampaknya telah menyusut 3 lapisan. Meski tubuhnya telah mengecil, ia masih terlihat sedikit lebih kuat dari orang biasa. Xiao Yan dengan tenang mengamati tubuh Raja Naga Utara, yang tampak seperti logam hitam, dari luar kuali. Meskipun tidak ada douki yang mengelilinginya, penampilan tubuhnya yang mencolok masih tak tertandingi. Darah dalam tubuh telah dibakar hingga mencapai seluruh otot dan tulang. Tubuh ini benar-benar akan menjadi mesin pembunuh yang sempurna. Xiao Yan tersenyum sambil memeriksa tubuh hitam itu, yang memancarkan tekanan. Dia tersenyum dan bahkan mata hitamnya mengandung senyuman aneh. Dia segera melambaikan tangannya dan api teratai pemurni iblis yang telah melilit tubuh perlahan memucat. Bang! Saat api teratai pemurni iblis benar-benar menghilang, Raja Naga Utara tiba-tiba membuka matanya yang tertutup rapat di dalam kuali api. Sepasang mata merah tua Raja Naga Utara muncul dan diikuti tawa yang aneh dan menyeramkan. Xiao Yan, terima kasih telah membantu raja ini mengatasi amarahnya. Sebagai rasa terima kasih, saya akan menunjukkan betapa menakutkannya tubuh ini. Cek-cek, jika kamu membutuhkan seseorang untuk disalahkan, salahkan kesombonganmu yang hanya menghancurkan jiwa raja ini. Tubuh naga hampa kuno kita adalah jiwa kita dan jiwa kita adalah tubuh kita. Tubuh kuat yang diselimuti kilau seperti logam hitam di dalam kuali api tertawa terbahak-bahak ke langit. Sebuah pukulan dilempar ke depan dan menyebabkan kuali api runtuh. Tangan besarnya meraih Xiao Yan. Raja Naga Utara yang mati hidup kembali? Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 1553 Raja Negeri Utara. Angin kencang yang mengerikan bertiup ke seluruh ruangan. Tinju Raja Naga Utara yang seperti logam hitam itu seperti sabit dewa kematian yang tanpa ampun ditembakkan ke arah kepala Xiao Yan. Perubahan mendadak dan tak terduga ini akan menyebabkan orang lain menjadi pucat karena terkejut, namun senyuman di wajah sosok kurus yang berdiri di depan kuali api tidak hilang. Hanya melirik ke arah Raja Naga Utara, yang telah melepaskan diri dari kuali, dan mengulurkan jarinya sebelum menekannya dari jarak tertentu. Bang! Setelah Xiao Yan menekan jarinya ke bawah, Raja Naga Utara, yang bergegas mendekat, tiba-tiba menjadi kaku. Gelombang demi gelombang api merah muda tiba-tiba keluar dari tubuhnya tanpa peringatan. Mereka membungkus tubuhnya sebelum menyerang dari semua kemungkinan pintu masuk. Mereka dengan cepat menyerang kepala Raja Naga Utara sebelum menyelimuti sisa jiwa yang mengendalikan tubuhnya. Bajingan, apa yang telah kamu lakukan pada Raja? Perubahan mendadak yang tidak terduga menyebabkan Raja Naga Utara merasa kaget dan marah. Dia meraung keras. Raja Naga Utara, kamu telah melebih-lebihkan dirimu sendiri dengan mencoba menggunakan teknik yang menyembunyikan jiwamu di hadapanku. Xiao Yan hanya tersenyum ketika Raja Naga Utara mengeluarkan raungan kaget dan marah. Kekuatan batinnya jauh lebih kuat daripada Raja Naga Utara ini. Bagaimana dia bisa membuat kesalahan sederhana seperti kehilangan pecahan jiwa? Namun, apa yang baru saja terjadi adalah apa yang ia harapkan akan terjadi. Meski tubuh yang dimurnikan dengan metode pemurnian biasa menjadi lebih keras dan kebal terhadap rasa sakit, pada akhirnya wayang hanyalah wayang. Ia tidak memiliki pengalaman bertarung sendiri. Xiao Yan secara alami tidak mau menggunakan tubuh Raja Naga Utara untuk menyempurnakan boneka dasar seperti itu. Dengan kekuatannya saat ini, dia akan menyempurnakan boneka terbaik yang dia bisa karena dia ingin menyempurnakannya. Boneka yang sempurna tidak hanya membutuhkan tubuh seperti logam dan kekebalan terhadap rasa sakit, tetapi juga membutuhkan pengalaman bertarung yang hebat dan banyak metode pembunuhan. Namun wayang biasanya dikendalikan oleh pemiliknya. Jika pemiliknya mengabaikannya, boneka itu akan menjadi tumpul tidak peduli seberapa kuatnya boneka itu. Wayang jenis ini masih jauh dari sempurna. Untuk mengatasi kelemahan ini, seseorang perlu membuat boneka dengan kecerdasan sebanyak mungkin, atau lebih tepatnya pengalaman bertempur.
Raja Naga Utara telah melakukan pertempuran yang tak terhitung jumlahnya sepanjang hidupnya. Dia adalah petarung yang sangat berpengalaman. Selama pecahan jiwanya dimurnikan dan dipadukan dengan boneka tersebut, boneka yang akan terbentuk akan benar-benar menjadi mesin pembunuh. Saat itu, Xiao Yan telah menghancurkan jiwa Raja Naga Utara, tapi dia membiarkan pecahan jiwa ini tersembunyi di dalam tubuh Raja Naga Utara sendirian. Fragmen jiwa ini mewarisi kekejaman Raja Naga Utara. Itu telah bersembunyi selama periode waktu ini dan hanya menimbulkan masalah setelah Xiao Yan mengeraskan tubuhnya hingga menjadi sangat kuat. Sayangnya, sisa jiwa ini tidak menyadari bahwa ini adalah jebakan untuk memancingnya keluar. Hanya dengan menggabungkan pecahan jiwa ini dengan tubuh inilah boneka itu akan menjadi sempurna. Aku akhirnya menemukanmu, Xiao Yan melirik Raja Naga Utara, yang dikelilingi oleh api merah muda, dan tersenyum tipis. Dia bisa merasakan bahwa api surgawi telah mengelilingi sisa jiwa Raja Naga Utara. Jangan. Raja Naga Utara sepertinya telah mendeteksi sesuatu saat ini. Kejutan melintas di matanya. Namun, sebelum dia selesai berbicara, Xiao Yan dengan acuh melambaikan tangannya. Api teratai pemurni iblis melonjak ke depan dan menelan pecahan jiwa seperti tornado. Temperaturnya yang sangat tinggi memperbaikinya dalam beberapa menit. Boneka yang sempurna tidak hanya membutuhkan tubuh seperti logam dan kekebalan terhadap rasa sakit, tetapi juga membutuhkan pengalaman bertarung yang hebat dan banyak metode pembunuhan. Namun wayang biasanya dikendalikan oleh pemiliknya. Jika pemiliknya mengabaikannya, boneka itu akan menjadi tumpul tidak peduli seberapa kuatnya boneka itu. Wayang jenis ini masih jauh dari sempurna. Untuk mengatasi kelemahan ini, seseorang perlu membuat boneka dengan kecerdasan sebanyak mungkin, atau lebih tepatnya pengalaman bertempur. Setelah pecahan jiwa terakhir Raja Naga Utara disempurnakan, aliran udara yang agak ilusi tiba-tiba muncul di dalam api teratai pemurni iblis. Setelah itu, aliran udara ini perlahan melayang di bawah kendali Xiao Yan sebelum bergabung ke dalam kepala boneka itu. Setelah aliran ilusi memasuki kepala Raja Naga Utara, mata cekung boneka itu perlahan-lahan menampakkan kilau keemasan yang dingin. Cahaya ini dipicu oleh tubuh boneka logam hitam tersebut. Dilihat dari kejauhan, itu tampak sangat megah dan memancarkan pencegahan yang besar. Apalagi bodi yang awalnya agak kaku perlahan diganti. Kelonggaran ini bukanlah suatu bentuk kelemahan. Sebaliknya, dia menyembunyikan kekuatan mengerikan dari boneka itu, yang bisa meledak dalam sekejap, di tempat yang tidak bisa dijangkau oleh mata. Memungkinkan boneka menjadi lebih efektif saat meletus dan membunuh. Xiao Yan masuk dengan lega saat dia mengamati sosok logam hitam berdiri di depannya. Dia menjentikkan jarinya. Setetes darah esensi keluar dari jarinya. Akhirnya, benda itu mendarat di dahi boneka itu sebelum berubah menjadi segel darah samar. Koneksi mental juga terbentuk ketika segel itu muncul. Di masa depan, kamu akan dipanggil Raja Negeri Utara. Wajah sosok hitam yang tampak kuat itu bergerak setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Akhirnya, suara serak tanpa emosi perlahan keluar dari mulutnya. Dimengerti, Tuan. Wayang ini berbeda dengan wayang langit pada masa lalu. Boneka setan langit tidak memiliki kecerdasan. Mereka perlu dikendalikan oleh orang-orang ketika melawan orang lain. Namun, Raja Negeri Utara, ini secara otomatis akan menyerang hanya dengan pemikiran dari Xiao Yan. Terlebih lagi, ia tidak akan terlihat lamban seperti boneka pada umumnya saat bertarung melawan orang lain. Tampaknya tidak ada bedanya dengan jika Raja Naga Utara telah bangkit kembali. Raja Negeri Utara saat ini seharusnya sebanding dengan Hou Sheng Bintang 5, Xiao Yan mengelus dagunya. Matanya terus mengamati Raja Negeri Utara. Boneka yang bisa menandingi Hou Sheng Bintang 5, tidak ada yang tahu seberapa besar keributan yang akan ditimbulkan oleh berita seperti itu jika menyebar. Namun, Xiao Yan masih merasa sedikit tidak puas. Raja Naga Utara secara samar-samar telah mencapai bintang ke-6 kelas Hou Sheng, dan dengan tubuh Raja Naga Utara yang sangat kuat, batas boneka ini seharusnya lebih tinggi lagi. Boneka tidak bisa melepaskan Dou Qi. Itu bergantung sepenuhnya pada kekuatan tubuh fisiknya saat menyerang. Dengan tubuh fisik Raja Utara saat ini, memurnikannya dengan api teratai pemurni iblis tidak akan banyak membantu. Dulu, boneka iblis bumi mengandalkan penyerapan petir untuk meningkatkan kekuatannya.
Xiao Yan telah menggunakan metode penyempurnaan serupa untuk boneka ini dan telah menyempurnakan beberapa bahan khusus ke dalam tubuh Raja Utara. Dengan kata lain, Raja Negeri Utara saat ini memiliki kemampuan menyerap petir. Terlebih lagi, batas penyerapan ini jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan boneka setan langit di masa lalu. Oleh karena itu, satu-satunya hal yang perlu dia pertimbangkan adalah di mana dia bisa menemukan kekuatan petir yang cukup. Jika dia mengandalkan pemurnian pil obat untuk menarik pil petir, Xiao Yan tidak akan mampu menembus Raja Utara ke bintang ke-6 kelas Dou Sheng bahkan jika dia bekerja sampai mati. Mungkin sudah waktunya pergi ke tempat itu. Xiao Yan merenung sejenak sebelum dia tertawa pelan. Dia tidak tinggal lebih lama lagi saat dia berbalik dan berjalan keluar ruangan. Raja Negeri Utara mengikuti di belakangnya seperti bayangan. Xiao Yan segera menemukan Cailin di halaman setelah keluar dari ruangan yang sunyi. Dia juga menoleh setelah mendeteksinya. Ekspresi terkejut melintas di matanya ketika dia melihat Raja Negeri Utara di belakang Xiao Yan. Tubuh Raja Naga Utara telah mengalami perubahan drastis setelah api teratai pemurni iblis memurnikannya selama lebih dari 10 hari. Dengan tubuhnya yang seperti logam hitam, tak seorang pun akan mengenalinya sebagai Raja Naga Utara yang terkenal dari suku naga hampa kuno hanya dengan sekali pandang. Perbaikannya berhasil? Xiao Yan mengangguk. Dia tidak tinggal lama. Setelah menjelaskan situasinya secara singkat kepada Cailin, dia memimpin Raja Negeri Utara ke udara dan dengan cepat bergegas ke alam hampa di luar Pulau Naga. Raungan guntur yang rendah dan dalam bergema di kejauhan di alam hampa yang gelap. Jika seseorang menyapukan pandangannya, dia akan menemukan cahaya perak bersinar di dekat tepi kegelapan di mana petir besar bersiul liar seperti naga besar. Tubuh Xiao Yan tetap tergantung di dunia nyata. Matanya menyapu kolam petir besar di depannya. Tempat ini adalah tempat dia menyempurnakan boneka iblis langit saat itu dan juga tempat dia bertemu dengan kepala sekolah akademi dalam, Mang Tianqi dari klan Lei, untuk pertama kalinya. Pada saat itu, Mang Tianqi tampak sangat menderita karena dikejar oleh makhluk aneh petir hitam itu. Saat itu, Xiao Yan hanya mengetahui bahwa petir hitam itu menakutkan dan dia tidak dapat menyentuhnya. Kali ini, targetnya adalah makhluk petir hitam itu, yang memaksa Mang Tianqi melarikan diri dengan ketakutan saat itu. Dia harus mengandalkan kekuatan petir dari kolam petir ini untuk meningkatkan kekuatan Raja Negeri Utara ke tingkat yang benar-benar sempurna. Ayo pergi. Bola mata hitamnya mengamati gelombang petir di dalam kolam petir. Xiao Yan tersenyum tipis saat tubuhnya memimpin untuk terbang ke depan. Tubuh hitam Raja Negeri Utara mengikuti di belakangnya. Saat itu, Xiao Yan harus sangat berhati-hati saat memasuki kolam petir di alam hampa. Dia takut menarik puluhan ribu sambaran petir pada saat yang sama, tapi sekarang dia tampak cukup nyaman di wilayah aneh yang dipenuhi dengan kekuatan menakutkan ini. Tubuhnya terus melayang melewati kolam petir. Kilatan petir yang liar tiba-tiba berhenti ketika mereka masih berada ratusan kaki dari Xiao Yan sebelum berbalik dan berlari dengan panik. Mereka mampu mendeteksi keberadaan yang relatif menakutkan di dalam tubuh yang cukup kuat. Xiao Yan tidak berhenti di tengah jalan. Dia bergegas ke bagian terdalam dari kolam petir. Dengan api teratai pemurni iblis yang melindungi tubuhnya, kekuatan petir tidak berani maju. Dari kelihatannya, api surgawi peringkat ketiga ini memang sesuai dengan reputasinya. Kolam petir di alam hampa sangatlah luas, namun dengan kecepatan Xiao Yan, dia telah mencapai bagian terdalam dalam waktu kurang dari 10 menit. Tidak heran bahkan kepala sekolah Mang Tianqi hanya bisa berbalik dan melarikan diri saat itu. Xiao Yan melirik sekelilingnya yang redup setelah mencapai area yang dalam. Dia kemudian mengalihkan pandangannya untuk memeriksa gugus petir hitam, yang tampak seperti naga besar yang perlahan bergoyang dalam kegelapan. Bahkan dengan kekuatannya saat ini, ekspresinya tanpa sadar menjadi serius. Ekspresi muram itu berlangsung sesaat sebelum Xiao Yan perlahan menghela nafas. Beberapa kegembiraan muncul di wajahnya. Jika Raja Negeri Utara menyerap petir ini, ia akan mampu mencapai tingkat sempurna. Pada saat itu, dia bahkan akan mampu bertarung melawan Hou Sheng bintang 6 yang elit. Bantuan semacam ini akan sangat berguna bagi Xiao Yan. Bab 1554 melahap petir setan hitam. Petir setan hitam. Kaki Xiao Yan berhenti di luar wilayah yang dipenuhi petir hitam.
Matanya mengamati kilat hitam yang berkumpul sebelum kejutan yang tidak disengaja melintas di hadapannya. Siapa sangka petir iblis hitam, yang hanya bisa ditarik setelah pil obat tingkat 9 dimurnikan, ada dalam jumlah besar di kolam ini. Dunia ini memang dipenuhi dengan berbagai macam misteri. Xiao Yan tidak asing dengan petir iblis hitam ini. Dia pernah memanggilnya setelah memurnikan pil di menara pil kecil. Namun, petir iblis hitam itu tidak signifikan jika dibandingkan dengan petir iblis hitam di kolam petir ini. Untungnya, kekuatan Xiao Yan jauh melebihi sebelumnya. Kalau tidak, dia hanya akan bisa melarikan diri setelah melihat sejumlah petir iblis hitam. Kekuatan alam tidak dapat diprediksi. Xiao Yan menggelengkan kepalanya, tapi dia tidak segera membiarkan Raja Utara menyerap kekuatan petir. Ada banyak petir iblis hitam di tempat ini. Jika seseorang secara sembarangan mengaktifkan semuanya, itu akan sedikit merepotkan untuk ditangani. Oleh karena itu, dia duduk di luar wilayah petir iblis hitam dengan menyilangkan kaki dan mulai mengamati situasi di dalam kolam petir. Pengamatan ini berlangsung selama 1 jam. 1 jam kemudian, Xiao Yan akhirnya menghela nafas lega setelah memastikan bahwa tidak ada kecelakaan yang terjadi. Sebuah pemikiran terlintas di benaknya. Raja Utara di belakangnya mengambil langkah maju tanpa ragu-ragu dan perlahan menuju bagian terdalam dari kolam petir. Bang! Raja Utara segera menarik perhatian iblis petir hitam setelah dia memasuki bagian terdalam dari kolam petir. Petir hitam setinggi 100 kaki, menyerupai ular piton raksasa, perlahan bergoyang di atas kepala Raja Negeri Utara. Cahaya petir yang mendesis terpancar dari tubuh iblis petir hitam ini. Di bawah kendali pikiran Xiao Yan, Raja Utara berhenti sebelum mengangkat kepalanya untuk melihat petir hitam. Setelah itu, dia perlahan mengulurkan tangannya dan menyentuh petir itu. Petir iblis hitam tidak menghindari serangan ini. Sebaliknya, tampaknya hal itu terprovokasi. Ia bergerak dan dengan kejam menabrak lengan Raja Utara. Tubuh Raja Utara yang seperti logam hitam tiba-tiba melepaskan kekuatan hisap yang aneh setelah petir iblis hitam menyentuh lengannya. Itu benar-benar menyedot petir iblis hitam ke dalam tubuhnya. Ci. Rambut Raja Utara berdiri tegak seperti banyak jarum setelah iblis petir hitam diseret secara brutal ke dalam tubuhnya. Percikan hitam melingkar terus menyala liar di sekujur tubuhnya. Suara-suara aneh terus-menerus dikeluarkan, menyebabkan bagian kolam petir yang agak sepi ini tampak sangat memekakkan telinga. Mata Xiao Yan agak cemas saat dia mengamati Raja Utara yang masih berada di dalam petir hitam. Sesaat kemudian, kegembiraan muncul di matanya. Dia merasakan kekuatan yang sangat liar dan ganas dari petir iblis hitam yang ganas di dalam tubuh Raja Utara sebelum akhirnya bergabung dengannya. Energi liar dan ganas itu menyerang otot, tulang, sel Raja Utara. Kekuatan petir memang efektif untuk Raja Negeri Utara. Di bawah penyempurnaan ini, tubuh Raja Utara yang awalnya berwarna hitam menjadi sedikit kusam. Otot-otot di tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang terlihat oleh mata. Efeknya cukup bagus, energi dari petir iblis hitam akhirnya menyatu dengan tubuh Raja Utara. Penggabungan ini menyebabkan Xiao Yan merasakan kegembiraan. Sebelum senyuman muncul di wajahnya, seluruh rambut di tubuhnya akhirnya berdiri. Dia mengangkat kepalanya, hanya untuk menemukan bahwa banyak petir hitam besar mengelilingi tubuh Raja Utara seperti naga besar. Percikan api muncul. Petir itu dipenuhi dengan kekuatan liar dan ganas yang membuat kepala seseorang mati rasa. Mereka masih tertarik, Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya begitu petir bergerak. Sebuah pikiran terlintas di benaknya dan Raja Negeri Utara, yang telah dikelilingi oleh sambaran petir iblis hitam yang tak terhitung jumlahnya, tiba-tiba menekan kakinya ke ruang kosong. Tubuhnya seperti bola meriam ketika ditembakkan. Blaar! Tindakan Raja Negeri Utara tidak diragukan lagi telah memecahkan kebuntuan. Banyak petir-petir iblis hitam bergerak pada saat bersamaan. Banyak sambaran petir hitam besar mengejar Raja Negeri Utara dengan kecepatan yang mengejutkan. Setelah itu, salah satu dari mereka dengan kejam memukul tubuh Raja Negeri Utara. Bang! Petir setan hitam bertabrakan dengan tubuh Raja Utara. Sambaran petir menghilang dalam sekejap dan diserap oleh Raja Utara, namun kekuatan petir yang sangat besar membuat Raja Utara terbang puluhan ribu kaki jauhnya. Kekuatan semacam ini menyebabkan Xiao Yan tidak bisa berkata-kata.
Bahkan bintang biasa Dou Sheng akan merasakan sakit kepala setelah terkena salah satu sambaran petir setan hitam ini. Untungnya, tubuh fisik Raja Negeri Utara telah mencapai tingkat yang relatif menakutkan. Dia bahkan tidak kehilangan sehelai rambut pun setelah dikirim terbang puluhan ribu kaki jauhnya. Setelah itu, Xiao Yan menyuruhnya duduk, membiarkan banyak untaian besar petir iblis hitam mengisinya. Bang bang bang. Suara keras yang jelas berulang kali muncul di bagian terdalam dari kolam petir. Banyak sulur petir iblis hitam menerkam Raja Utara seperti banyak naga besar, namun setiap kali petir iblis hitam bersentuhan dengan tubuh boneka itu, cahaya hitam akan menyala sebelum menghilang. Selanjutnya, busur petir hitam yang mengelilingi tubuh Raja Utara menjadi lebih padat. Xiao Yan mendecakkan lidahnya dan memuji saat dia menyaksikan serangan ini dari luar wilayah dalam. Hatinya terasa sangat nyaman. Kekuatan tubuh fisik Raja Utara bahkan mengejutkannya. Tubuh naga hampa kuno memang sangat luar biasa, dan Raja Naga Utara ini dianggap sebagai salah satu individu terbaik di antara mereka. Setelah melahap Raja Naga Barat dan Selatan, kekuatan Raja Naga Utara semakin meningkat. Jika seseorang hanya membandingkan kekuatan tubuh fisiknya, kemungkinan besar bahkan Xian akan lebih rendah dari Raja Naga Utara yang bermutasi. Tentu saja, Xiao Yan juga memahami bahwa ketika garis keturunan Naga Phoenix Xian benar-benar diaktifkan, tidak ada seorang pun di seluruh dunia yang dapat menandingi kekuatan tubuhnya. Setelah diperkuat melalui berbagai prosedur dan penyempurnaan dari api teratai pemurni iblis, tubuh fisik Raja Utara ini relatif menakutkan. Oleh karena itu, ia tidak menunjukkan tanda-tanda mencapai batasnya bahkan setelah menyerap begitu banyak petir dari petir iblis hitam. Boneka ini bisa dianggap sebagai ciptaan tertinggi. Boneka setan langit yang dia peroleh di Dou Sheng, sisa-sisa tempat asal telapak tangan penciptaan surga agung, hanyalah tumpukan sampah. Tubuh merupakan bahan terpenting dalam pemurnian wayang. Setelah boneka tersebut berhasil disempurnakan, ia tidak akan dapat menggunakan Dou Qi, sehingga hanya dapat mengandalkan tubuh fisiknya. Namun, tubuh kuat seperti Raja Naga Utara sangat sulit ditemukan. Kekuatan sebenarnya dari pemilik sisa-sisa Dou Sheng kemungkinan besar jauh lebih rendah dibandingkan dengan Raja Naga Utara. Tentu saja bahan yang dipilihnya tidak berkualitas tinggi. Menurut kecepatan ini, kekuatan Raja Naga Utara akan menjadi Dou Sheng bintang 6 dalam waktu setengah bulan. Xiao Yan tersenyum. Level ini sangat mengejutkan, tetapi dia segera menarik fokusnya secara perlahan. Dia bersiap untuk menutup matanya dan memulihkan diri ketika iblis petir hitam seukuran lengan tanpa sadar terbang. Akhirnya, benda itu bertabrakan dengan tubuhnya di depan matanya yang tertegun. Petir setan hitam kecil ini secara alami tidak menimbulkan banyak bahaya bagi Xiao Yan. Benih api merah muda menyapu tubuhnya saat kilat menyambar. Kemudian, nyala api melahap petir setan hitam. Hah! Api dan kilat menyebabkan Xiao Yan merasa sedikit terkejut. Dia baru saja akan mempelajari interaksi petir iblis hitam ketika dia tiba-tiba merasakan gelombang energi murni yang luar biasa ke dalam tubuhnya. Akhirnya energi ini menyebar ke seluruh anggota tubuhnya. Terlebih lagi, Xiao Yan tercengang saat mengetahui bahwa energi murni ini mengandung sedikit rasa mati rasa ketika diedarkan ke organ internalnya. Percikan listrik diam-diam menyerangnya, menyebabkan organ-organ di tubuhnya mengeluarkan perasaan rileks yang luar biasa. Ini adalah kekuatan melahap api pemakan ketiadaan. Energi yang tiba-tiba ini menyebabkan Xiao Yan merasa terkejut. Yiwa, enak. Sebuah cahaya menyala melintas di bahu Xiao Yan. Yi kecil seukuran telapak tangan muncul. Dia melebarkan matanya yang besar dan cerah saat dia melihat petir iblis hitam di kejauhan. Gumpalan yang agak transparan muncul di sudut mulutnya sebelum dia buru-buru menyekanya. Dia kemudian menghisap dengan mulut kecilnya dan kekuatan melahap yang tidak biasa muncul. Lebih dari selusin petir-petir iblis hitam dari jarak dekat dengan cepat melesat menuju Xiao Yan seolah-olah mereka tersapu oleh tornado. Mereka kemudian dimakan oleh Yi kecil di bahu Xiao Yan. Cici! Beberapa busur petir berwarna hitam melintas di tubuh Yi kecil setelah dia menelan selusin lebih helai petir iblis hitam bersama-sama. Pada saat yang sama, energi murni yang mengejutkan sekali lagi terwujud dalam tubuh Xiao Yan tanpa peringatan. Akhirnya, itu menyebar ke anggota badan dan tulangnya. Kali ini, Xiao Yan telah memperoleh pemahaman tentang sumber energi ini.
Detak jantungnya tiba-tiba bertambah cepat. Petir darah iblis sangat kejam. Meskipun energi di dalamnya sangat mengejutkan, dia tidak pernah berani memikirkan untuk menyerapnya. Dia mungkin memiliki api teratai pemurni iblis, namun pemikiran ini masih belum pernah terlintas di benaknya. Namun, Yi kecil memiliki sedikit kekuatan melahap api pemakan ketiadaan dan mampu menyerap energi ini. Astaga! Tenggorokan Xiao Yan perlahan menggulung. Setelah energi, yang menyebabkan tubuhnya terasa mati rasa, diam-diam menyatu dengan tubuhnya, dia menemukan bahwa kekuatannya, yang tidak meningkat sejak dia meninggalkan alam api iblis, sekali lagi meningkat sedikit. Xiao Yan dengan kaku mengangkat kepalanya. Dia melihat kumpulan padat petir iblis hitam di kejauhan saat ekspresi yang sangat panas tiba-tiba memenuhi matanya. Sejak Yi kecil bisa memurnikan dan melahap petir iblis hitam, yang mematikan di mata orang lain, petir ini telah menjadi sumber makanan yang sempurna di matanya. Semua ini milikku. Xiao Yan menjilat bibirnya dengan rakus saat raungan rendah dan menggembirakan muncul dari tenggorokannya. Bab 1555-9 Petir Emas Misterius. Di dalam kolam petir alam hampa, Xiao Yan dengan paksa menekan kegembiraan di matanya setelah beberapa saat. Dia memandang Yi kecil di bahunya. Satu-satunya hal yang bisa menahan serangan energi liar dan ganas dari petir iblis hitam adalah roh api ini. Tetesan kristal di sudut mulut Yi kecil menjadi lebih padat saat Xiao Yan menoleh. Dia segera mengusap tangannya yang lembek ke wajahnya dan terbang ke depan. Akhirnya, dia muncul di udara di atas sekelompok petir iblis hitam. Api merah muda melingkar memancarkan kekuatan melahap yang menyebar dari tubuhnya. Setiap helai petir setan hitam yang menyentuh lingkaran api ini akan dihantam dengan kekuatan hisap yang tak tertahankan. Mereka tidak dapat melarikan diri tidak peduli bagaimana mereka berjuang. Akhirnya, semuanya terbang di sepanjang tepi lingkaran api sebelum memasuki tubuh kecil Yi kecil. Permukaan tubuh Yi kecil mulai berkedip dengan banyak busur hitam setelah banyak petir-petir iblis hitam dimakan. Petir iblis hitam yang memasuki tubuhnya dengan cepat dimurnikan oleh api teratai pemurni iblis dan kemudian berubah menjadi energi yang sangat murni yang menyebar. Sementara Yi kecil dengan liar melahap petir setan hitam, Xiao Yan tetap duduk di ruang kosong. Gelombang demi gelombang energi yang sangat murni dan kuat mulai muncul di dalam tubuhnya tanpa peringatan apapun. Dia memfokuskan pikirannya dan mengendalikan energi ini, mengedarkannya di sepanjang rute yang ditentukan oleh metode mantra api Qi. Akhirnya, energi ini berubah menjadi Douqi kuat yang menyatu ke setiap bagian tubuh Xiao Yan. Xiao Yan menutup matanya dan memfokuskan pikirannya. Dia bisa dengan jelas mendengar sel-sel yang tak terhitung jumlahnya di dalam tubuhnya mengeluarkan suara yang dipenuhi hasrat dan kegembiraan saat energi ini berputar-putar. Hanya satu petir iblis hitam yang bernilai 1 hari pelatihan untuk Xiao Yan. Bahkan tidak mungkin membandingkan keefektifan keduanya karena keduanya sangat berbeda. Jika memungkinkan untuk menyerap semua petir iblis hitam ini, tidaklah sulit untuk mencapai tingkat lanjutan kelas Dou Sheng bintang kelima. Xiao Yan melirik petir iblis hitam, yang memenuhi bagian terdalam dari kolam petir, dengan mata menyipit. Senyuman tipis muncul di sudut mulutnya sebelum dia menutup matanya. Dia mulai memurnikan dan menyerap energi kuat yang mengalir dari tubuhnya dengan kecepatan yang semakin meningkat. Bagian terdalam yang tenang dari kolam petir alam hampa saat ini memancarkan gelombang guntur yang menderu. Banyak petir hitam raksasa yang seperti ular piton bersiul. Kekuatan mereka menutupi area ini saat puluhan ribu petir bergerak bersamaan. Di hadapan tontonan spektakuler ini, bahkan Hou Sheng elit pun akan merasa sangat kecil. Ada dua keberadaan seperti pusaran air di lautan petir hitam. Banyak petir hitam bersiul di sekitar dua titik ini, menyebabkan mereka terkepung. Terlepas dari betapa ganasnya bautnya, kedua wilayah itu seperti lubang tanpa dasar yang tidak dapat diisi. Semua sambaran petir iblis hitam, apapun kualitasnya, pada akhirnya akan menghilang dengan kilatan cahaya hitam. Kedua individu serakah itu tanpa kenal lelah dan dengan gila-gilaan melahap kelompok petir iblis hitam. Sesosok duduk di tepi wilayah terdalam dari kolam petir ini. Banyak busur petir hitam kadang-kadang keluar dari kulitnya, menggores pakaian dan rambutnya yang hitam, memberinya penampilan yang sangat misterius dan tak terduga. Proses melahap ini ditakdirkan untuk berlangsung lama.
Untungnya, jumlah petir di dalam kolam petir di alam hampa telah mencapai tingkat yang relatif mengerikan setelah berevolusi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jika tidak, mereka akan dilahap oleh dua keberadaan seperti lubang hitam ini dalam waktu singkat. Kolam petir tersembunyi di dalam alam hampa tak berujung di mana jarang ada orang yang bepergian. Bahkan seorang elit Do Usheng, yang kadang-kadang menerobos ke dunia ini, tidak akan berani menyerbu ke dalam kolam petir. Oleh karena itu, latihan Xiao Yan berjalan sangat lancar tanpa ada yang mengganggunya. Waktu berlalu selama pelatihan ini. Dalam sekejap mata, 1 bulan telah berlalu dengan tenang. Selama 1 bulan ini, tidak ada yang tahu berapa banyak petir iblis hitam yang dimakan Raja Utara dan Yi Kecil. Melahap besar-besaran, tampaknya tak berujung, menyebabkan jumlah petir iblis hitam di bagian terdalam dari kolam petir ini menjadi jauh lebih redup. Tentu saja, setelah melahap petir setan hitam dalam jumlah besar, baik Raja Utara, Yi Kecil, dan bahkan Xiao Yan secara alami memperoleh manfaat yang tak tertandingi. Tubuh Raja Utara telah menjadi warna hitam yang sedikit lebih pekat setelah disempurnakan selama sebulan penuh. Warna hitam memiliki kekuatan iblis yang tidak biasa. Sekilas tampak seperti lubang hitam yang terus berputar. Serangan yang mendarat di atasnya akan dilahap oleh lubang hitam. Cahaya hitam aneh menyelimuti tubuh Raja Utara. Dari kejauhan, sepertinya lapisan baju zirah hitam yang sangat tipis telah terbentuk di tubuhnya. Armornya dalam dan gelap, menyebabkan Raja Negeri Utara tampak sedikit misterius. Badan Raja Utara saat ini, yang hanya bisa digambarkan sebagai sesuatu yang menakutkan, akan mampu bertarung secara setara dengan Do Usheng bintang 6 yang asli. Selain itu, ia mewarisi pengalaman pertempuran yang kaya dari Raja Naga Utara, memaksa lawan-lawannya untuk benar-benar menganggapnya sebagai Do Usheng bintang 6 elit. Setelah tubuh Raja Naga Utara diperkuat ke level ini, sepertinya sudah menyentuh batasnya. Terlepas dari bagaimana ia menyerap petir iblis hitam, efeknya sangat kecil. Xiao Yan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Terlepas dari seberapa sempurna pembuatannya, pada akhirnya boneka tetaplah boneka. Sudah sangat sulit untuk memperkuatnya sedemikian rupa. Mungkin akan terlalu sulit untuk menjadikannya lebih kuat. Sementara Raja Utara telah memperoleh hasil yang luar biasa, Xiao Yan dan Yi Kecil, yang dengan gila-gilaan melahap petir setan hitam selama sebulan, juga memperoleh keuntungan yang signifikan. Xiao Yan tidak hanya menaikkan Do Usheng bintang 5 awal menjadi Do Usheng bintang 5 tingkat menengah, dia juga telah mencapai puncak tingkat menengah. Bukan tidak mungkin dia bisa mencapai level mahir dalam waktu singkat. Adapun Yi Kecil, tubuhnya masih sekecil sebelumnya, tetapi samar-samar terlihat beberapa busur petir hitam memancar melalui api merah muda di tubuhnya. Setelah melahap petir iblis hitam dalam jumlah besar, sulur petir iblis hitam sebenarnya mulai muncul di dalam memurnikan api teratai iblis. Hal ini menyebabkan kekuatan serangan dari api teratai pemurni iblis meningkat secara signifikan. Xiao Yan relatif puas dengan perolehannya, namun masalah yang dialami Raja Negeri Utara juga menimpa Xiao Yan sebulan kemudian. Setelah kekuatannya ditingkatkan ke tingkat menengah bintang kelima dari kelas Do Usheng, tubuh Xiao Yan tampaknya telah mengembangkan ketahanan terhadap petir setan hitam. Peningkatan kekuatannya yang nyata dari sebelumnya telah berkurang, jadi dia tidak punya pilihan selain mundur dari kondisi latihannya. Xiao Yan membuka matanya yang telah terpejam selama sebulan. Ada juga busur petir hitam samar yang berkedip di dalamnya. Mulutnya sedikit melebar saat suara gemuruh rendah keluar dari tenggorokannya. Hah! Udara, mengandung petir hitam, keluar dari mulut Xiao Yan. Dia berdiri saat gelombang suara retakan yang jelas keluar dari tubuhnya. Kekuatan agung dan tak berujung yang dia rasakan tampak seperti seekor naga besar yang bersembunyi di dalam ototnya. Naga besar itu bisa bangkit hanya dengan satu pikiran dan melepaskan kekuatan penghancur yang mengerikan yang akan membuat seseorang terdiam. Saya baru saja akan melangkah ke tingkat lanjutan bintang 5 di kelas Do Usheng, sungguh disayangkan. Xiao Yan memeriksa tubuhnya sebentar sebelum dia menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Dia memberi isyarat dengan tangannya. Cahaya merah dan cahaya hitam keluar dari bagian terdalam dari kolam petir. Dalam sekejap, itu muncul di samping Xiao Yan. Cahaya-cahaya ini adalah Raja Utara dan Yi Kecil, yang telah melahap petir setan hitam selama sebulan. Mata Xiao Yan menyapu Raja Utara yang tubuhnya tampak tertutup kristal hitam.
Kristal itu berkedip-kedip dengan kilau misterius sebagai aura, yang bahkan membuatnya merasa waspada, perlahan menyebar, menyebabkan orang lain tidak mau meremehkannya. Sempurna. Jari Xiao Yan menyentuh lengan Raja Negeri Utara. Dari sentuhan ini, dia mengerti bahwa jika naga besar tersembunyi di ototnya, ada 10 atau lebih naga yang tersembunyi di kulit Raja Utara. Boneka seperti itu hanya bisa digambarkan sebagai boneka yang sempurna. Mata Xiao Yan beralih ke Yi kecil setelah mengamati Raja Utara. Penampilan Yi kecil sepertinya tidak banyak berubah, tapi sepertinya ada busur petir hitam. Raja Negeri Utara telah mencapai batas kemampuannya. Petir iblis hitam tidak dapat meningkatkan kekuatannya lagi. Tubuhku juga mulai membentuk perlawanan terhadap energi petir iblis hitam. Efek dari terus berlatih akan sangat berkurang, Xiao Yan memikirkan masalah ini. Sesaat kemudian, dia akhirnya merasa ingin pergi. Setelah pergi selama sebulan, Cailin dan yang lainnya menjadi sedikit khawatir. Ini mungkin tempat yang bagus untuk berlatih, tapi mustahil baginya untuk tinggal di sini lebih lama lagi. Waktu untuk pergi. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas. Dia mengangkat kepalanya dan sekali lagi melirik ke arah kolam petir. Dia baru saja membalikkan tubuhnya ketika bagian terdalam dari kolam petir, yang perlahan-lahan menjadi tenang karena Yi kecil dan Raja Utara berhenti melahap petir, tiba-tiba berfluktuasi. Segera, kilat hitam menyambar di kolam. Mereka menyerang wilayah gelap di tengah dari segala arah. Xiao Yan kaget setelah gerakan kilat itu. Dia segera mengerutkan kening. Matanya mengamati bagian terdalam dari kolam petir. Tampaknya ada tekanan luar biasa yang berkembang di sana. Tekanan ini terasa mirip dengan tekanan yang dipancarkan oleh petir iblis hitam. Namun, itu jauh lebih kuat. Mata Xiao Yan menatap ke area itu. Matanya bersinar. Sesaat kemudian, dia perlahan naik ke udara dan menyerap Yi kecil ke dalam tubuhnya. Dia menyuruh Raja Negeri Utara berjalan di depannya saat mereka perlahan menuju ke wilayah gelap. Tekanan aneh meningkat saat mereka mendekati wilayah gelap. Pada akhirnya, langkah Xiao Yan terhenti tiba-tiba. Matanya yang hitam pekat mengandung sedikit keterkejutan saat menatap ke tengah lautan petir. Seekor naga besar, yang sepertinya terbuat dari emas, bercokol di tempat itu. Petir emas menyambar dari permukaan tubuhnya. Ini adalah 9 petir emas misterius yang hanya dapat ditarik oleh pil emas tingkat 9, pil obat tingkat 9 tertinggi. Bersambung ke episode 278. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.